Cek suara apa bisa terdengar? SMA 1 Pajangan Negeri di tahun 90 berdiri. Di sana tempatnya Wiyata Mandala, daerah Bantul di Yogyakarta. Marilah semua giatlah belajar, para siswa dalam mencapai cita. Curahkan raganya dan bulatkan niatnya, tuntut ilmu berdasar Pancasila. Terdengar, mohon Mari kita berjanji, mari kita berbakti, mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Kita bangun bangsanya, kita bangun karanya, hiduplah Indonesia Jaya. Cek terdengar? SMA 1 Pajangan Negeri di tahun 90 berdiri. Di sana tempatnya Wiyata Mandala, daerah Bantul di Yogyakarta. Cek suara. Marilah semua Oh ya, sudah terdengar. giatlah belajar, para siswa dalam mencapai cita. Curahkan raganya dan bulatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuntut ilmu berdasar Pancasila. Mari kita berjanji, mari kita berbakti, mengabdi kepada Assalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Pertiwi. Selamat Kita pagi, salam bangun sejahtera bagi bangsanya, kita semua. kita bangun karanya, hiduplah Indonesia Jaya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMA 1 Pajangan. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan pagi ini kami dari unit Binas Polsek Pajangan akan mengisi untuk kegiatan selanjutnya terkait dengan pendidikan anti korupsi dan nanti dilanjutkan dengan tertib lalu lintas. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Aibda Sugiantono selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Bosari dan didampingi oleh Pak Kanit Binmas Bapak Ibda Mustafa Kamal. Pada kesempatan pagi hari ini untuk sesi yang pertama terkait dengan pendidikan anti korupsi, yang mana perlu kita sampaikan nanti dasar hukumnya maupun nanti apa yang perlu kita ketahui dan kita kenali, karena berkaitan dengan hal tersebut tindak pidana korupsi itu menjadi musuh kita bersama dan juga musuh dari bangsa ini terkait dengan kelangsungan pembangunan nasional. Baik, untuk terkait dengan mohon nanti untuk kepada siswa ya, barangkali nanti ada materi-materi yang perlu dicatat, monggo nanti dicatat, dan juga nanti apabila ada pertanyaan sebagai pengetahuan maupun nanti sebagai ilmu bekal kita. Baik, untuk terkait dengan korupsi, ada beberapa definisi korupsi yang perlu kita ketahui dan perlu kita kenal. Kalau mau lengkapnya nanti adik-adik bisa juga buka link maupun buka di Google ya, terkait dengan korupsi. Perlu adik-adik anak-anak semua ketahui bahwa penegakan hukum yang ada di negara kita terkait dengan korupsi dilaksanakan oleh 3 institusi. Yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri,
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga dari Kejaksaan. Nah, pada kesempatan hari ini kami dari Kepolisian Sektor Pajangan akan memberikan penjelasan terkait dengan tindak pidana korupsi atau pendidikan anti korupsi, yang mana kita sebagai generasi muda, harapan bangsa, kelak di pundak kalian lah negara ini kelak menjadi tanggung jawab adik-adik semua. Baik, untuk dasar hukumnya adalah yang terdahulu adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dari undang-undang tersebut bisa nanti adik-adik buka undang-undang tersebut. Terkait dengan definisi korupsi. Yang pertama mungkin menurut asal katanya terlebih dahulu adalah korupsi, atau dalam bahasa Latinnya adalah disebut corruptio. Kata ini sendiri mempunyai kata kerja corrumper, atau yang berarti dari kata tersebut dari bahasa Latin artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Nah, ada definisi lain menurut Transparansi Internasional bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, yang secara nggak wajar atau secara tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik atau yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan untuk definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bahwa korupsi itu ada 30 jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penjelasan lebih detail bisa kamu adik-adik semua dibuka nanti di bab 3, yang secara ringkas tindakan-tindakan tersebut bisa dikelompokkan menjadi 1, kerugian negara, 2, suap menyuap, 3, penggelapan dalam jabatan, 4, pemerasan, 5, perbuatan curang, 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi atau biasa disebut dengan pemberian hadiah. Nah, terkait dengan hal tersebut perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa korupsi barangkali ada di lingkup masyarakat ini yang kadang-kadang tidak sadar itu menjadi perilaku atau kebiasaan yang pernah dilakukan. Sebagai contoh mungkin barangkali adik-adik, anak-anak itu pernah diperintahkan oleh bapak ibu di rumah, barangkali adik-adik ini disuruh untuk memberikan semen dengan harga di toko besi itu 50.000. Adik-adik diberikan oleh bapak ibu di rumah uang 100.000 ternyata harganya hanya 50.000, masih sisa 50.000. Ternyata uang tersebut oleh adik-adik di rumah itu dikantongin, tidak dilaporkan oleh bapak ibu. Itu juga salah satu bentuk korupsi, walaupun mungkin itu hanya kecil-kecilan, tapi kalau adik-adik itu diterapkan nanti adik menjadi seorang pejabat negara, adik mempunyai proyek yang uangnya mungkin bisa ratusan juta, miliaran. Nah, kalau hal tersebut dari kecil sudah menjadi kebiasaan,
manakala adik menjadi seorang pejabat itu dilakukan, maka itu termasuk tindak pidana korupsi. Ya. Ada lagi mungkin adik-adik di rumah mungkin sebagai contoh ada orang tuanya yang bekerja sebagai pegawai mungkin di dinas pekerjaan umum, ya. Menyalahgunakan wewenang jabatannya. Itu juga salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Korupsi yang merugikan keuangan negara, contohnya sebenarnya banyak sekali, ya. Apabila adik-adik dititipin uang belanja sama ibu, kalau sampai ada uang kembalian yang kamu tadi misalnya dibelikan semen 50.000 diberikan uang 100.000 kok tidak dikembalikan, itu juga salah satu bentuk korupsi. Atau mungkin malam minggu ketika diajak ke sebuah acara, tahu-tahu adik-adiknya misalnya mau ke tempatnya teman, ya, biar dibilang keren karena kebetulan orang tuanya mempunyai kendaraan dinas, ya, misalnya kendaraan dinas sebuah mobil Pajero. Biar adik dibilang keren ke tempat teman tersebut, adik memakai kendaraan dinas orang tuanya. Itu juga salah satu bentuk korupsi karena itu menggunakan fasilitas negara yang bukan menjadi kewenangannya atau yang bukan menjadi haknya, hanya ingin dibilang keren, ya. Salah satu bentuk korupsi adalah melakukan suap menyuap. Suap menyuap atau sogokan apapun sebutannya, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ada unsur, ya, dalam penegakan hukum itu apabila melakukan tindak pidana kan ada unsur-unsurnya yang harus sesuai, ya. Seperti melakukan sogokan itu unsurnya adalah setiap orang memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, contohnya itu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya barangkali di yang kecil saja, ya, yang kecil misalnya ada di sebuah kantin sekolah, ada peraturan di sekolah yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menjual makanan mungkin, ya, di kantin sekolah itu harus sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Misalnya harus tidak ada pewarna buatan, tidak ada pewanis buatan, ya, mungkin harus memakai bungkus yang alami. Nah, ini ada salah satu pihak luar yang pengen jualan di sekolah misalnya itu, dengan ternyata dari ketentuan pihak sekolah itu ada yang tidak memenuhi syarat. Misalnya ada yang memakai pewarna buatan atau ada yang memakai pengawet, itu kan tidak sesuai dengan aturan yang di sekolah. Namun si penjual tersebut hanya karena ingin untungnya pengen jualan di kantin sekolah sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai menjadi aturan yang di sekolah. Maka misalnya ini melanggar aturan tersebut sehingga termasuk hal tersebut juga menjadi tindakan korupsi, ya, walaupun itu kan sebutnya hanya kecil-kecil. Namun kalau itu nanti diterapkan di sebuah suatu negara yang mana itu
menjadi jual belinya, atau mungkin yang jualan itu masuknya impor, ekspor, maka hal tersebut akan sangat merugikan bagi kepentingan sebuah negara. Jadi, bukan hanya negara, tapi juga rakyatnya pun akan mengalami sebuah kerugian, karena dari negara tersebut pasti akan melakukan akan menerima sebuah kerugian. Nah, maka dari itu korupsi itu menjadi lawan kita bersama. Nah, sebelum kita melawan sebuah musuh, maka terlebih dahulu kita harus mengenal musuh tersebut. Ini seperti pepatah zaman dahulu, manakala kita kalau pengen menang dalam sebuah peperangan, maka kita harus mengenal terlebih dahulu siapa musuh kita. Pada saat ini yang menjadi musuh kita bersama adalah korupsi, tindak pidana korupsi, yang mana seringkali kita mendengar, melihat di media sebutan korupsi tersebut. Nah, tak lupa kami dari Kepolisian Sektor Pajangan juga mengajak kepada adik-adik, anak-anakku semua, siswa SMA 1 Pajangan, karena saat ini masanya masih masa pandemi COVID, tetap menerapkan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan juga tentu saja kita harus selalu menjaga kesehatan, imunitas, supaya di masa pandemi ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik ya, untuk kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Supri, namun tidak ada salahnya kami juga memperkenalkan diri. Untuk nama saya Mustafa Maman ya, untuk jabatan Kanit Bimas Polsek Pajangan. Untuk pagi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan bahayanya penggunaan narkoba. Ya. So, adik-adik mohon diperhatikan dengan apa itu narkotika. Untuk pengertian dari narkotika, ya, itu suatu zat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan perilaku, kesadaran, sampai menghilangkan rasa nyeri, ya, dan menimbulkan ketergantungan. Narkoba itu atau narkotika itu diatur dalam undang-undang ya untuk narkotika, dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009. Kemudian apa bentuk-bentuk atau jenis-jenis narkotika itu, contohnya ya, ganja, kokain, heroin, kemudian sabu-sabu, itu jenis-jenis untuk narkotika. Saya harapkan untuk adik-adik lebih berhati-hati atau jangan dekat-dekat dengan yang namanya bahaya narkotika atau narkoba. Karena apa? Adik-adik adalah generasi penerus bangsa. Kalau adik-adik terjerumus itu dari narkoba tersebut, maka untuk generasi bangsa nantinya akan hancur, ya. Kemudian untuk adik-adik atau anak-anak semua, untuk dalam setiap pergaulan, tiap
berteman harap lebih hati-hati, cari atau dikalah dengan teman-teman yang lebih baik. Jangan sampai Anda berteman atau bergabung dengan anak-anak yang istilahnya kurang baik, sharing, atau anak-anak yang pengguna narkotika atau narkoba. Kemudian untuk yang itu pengertian jenis atau pengertian dan jenis narkotika. Kemudian psikotropika itu apa? Perlu diketahui adik-adik ya. Jadi untuk pembelajaran agar kedepannya tahu apa itu narkotika, apa itu narkoba. Untuk pengertian dari psikotropika itu obat yang dapat menimbulkan ketergantungan sama, menurunkan aktivitas otak, merangsang saraf pusat, dan dapat menimbulkan halusinasi dan mengganggu cara berpikir, perilaku, dan perasaan. Sehingga adik-adik seandainya melihat atau menemui orang-orang pengguna psikotropika itu pasti agak aneh ya, karena apa? Terhalusinasi, mungkin bisa menyebabkan itu jadi sarafnya kena atau jadi orang gila. Kenapa? Kalau udah tergantungan itu untuk penyembuhan itu prosesnya sangat lama, tersulit. Dan jenis-jenis dari psikotropika itu contohnya apa? Banyak sekali ya. Pelesotan, kolmet, kemudian ya masih banyak ada. Clonazepam, dan jenis-jenis masih banyak sekali. Jadi kalau disebutkan sangat banyak. Jadi untuk kesempatan begini, adik-adik saya harapkan bisa mengerti tentang banyak penggunaan narkoba. Adapun untuk bahan-bahan atau obat yang berbahaya lainnya masih banyak ya, seperti zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Itu bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang penggunanya dapat menimbulkan ketergantungan juga. Jadi ya sama aja, cuma hanya golongannya macam-macam ya. Jadi contoh minuman keras impor atau tradisional atau buatan sendiri, juga nikotin, kafein, formalin, pengawet atau kecubung. Nah itu kecubung itu istilahnya mungkin dari hasil dari tanaman kecubung itu bijinya itu bisa juga digunakan untuk minum itu. Namun demikian itu sangat berbahaya karena untuk kecubung itu kan udah kemasukan itu untuk untuk halusinasi maupun tingkah laku sangat menyimpang. Jadi saya harapkan adik harus tahu itu, jangan sampai anak-anak, adik-adik atau anak semua dalam menempuh pendidikan, dalam usaha-usahanya terganggu itu yang namanya narkoba atau narkotika. Seperti masih banyak ya minuman keras itu berdasarkan kadar etanol atau alkohol juga beberapa macam golongannya. Untuk golongan 1 ya golongan 1 atau golongan A itu 0,1 sampai 15 itu seperti contohnya bir, itu golongannya 1 sampai 5%. Kemudian yang B golongan itu 0,5 sampai 2%, itu seperti anggur merah, anggur koleson, KTI. Itu juga sama aja ya, bisa menyebabkan ketergantungan, mabuk. Kemudian yang golongan C untuk 20 sampai 5% seperti narkotika, mention, whisky,
brandy itu juga sangat berbahaya. Ya. Kemudian faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu apa? Yang paling utama itu mungkin faktor keinginan atau coba-coba itu saya mohon sampaikan pada adik-adik semua, jangan sekali coba-coba yang namanya minuman itu ya. Awal-awalnya coba-coba, nanti lama-kelamaan ketagihan, ketergantungan. Ya. Kemudian yang faktor yang kedua mungkin untuk cari perhatian, biar diperhatikan teman-teman, biar untuk apa dianggap hebat atau gimana ya, jangan sampai itu. Kemudian mungkin dari ikut tren atau tokoh idola, teman-temannya biar dianggap tren atau itu yang dianggap temannya itu menjadi idola dan mengikuti jejak mereka, itu jangan sampai ya. Kemudian ingin diterima, mungkin di kumpulan atau gerombolan anak-anak atau rekan-rekan anak-anak semua, itu jangan sampai itu ya, untuk ingin diterima. Kita anak-anakku untuk berteman itu saya sampaikan tadi harus hati-hati, harus selektif untuk setiap harinya, jangan sampai untuk berteman dengan orang-orang yang tidak benar atau menyimpang dari perilaku. Kemudian mungkin ada lain yang itu mungkin pengendalian diri rendah, nah itu kurang, dalam arti pengendalian diri kurang percaya diri juga bisa. Akhirnya itu tadi kembali ke yang awal, mungkin coba-coba terus larinya ke itu. Kemudian faktor lain mungkin dari faktor keluarga itu juga pengaruh ya, dari mungkin dari faktor orang tua yang kurang harmonis. Itu adik-adik harus tahu, harus bisa memahami keadaan orang tua. Jadi jangan mudah untuk istilahnya terus karena orang tua punya masalah, jangan mudah drop out ya, istilahnya itu ya. Kemudian pekerjaan itu tadi untuk pekerjaan rumah tangga, hubungannya kurang harmonis, tidak monogamasi dengan tua. Jadi adik-adik setiap ada masalah sedikit apapun, tolong dikomunikasikan dengan orang tua. Pemecahnya nanti bisa orang tua mencari jalan keluarnya. Adik-adik ada masalah apa, nanti orang tua bisa atau biar membantu adik-adik. Kalau enggak sama orang tua atau sama keluarga atau teman-teman atau punya keluhan, sampaikan, nanti biar ada jalan keluarnya. Mungkin ada teman yang bisa memberi jalan keluar sehingga adik-adik tidak mudah terus berpikir yang kurang luas, alias apa namanya, sempit. Kemudian mungkin dari faktor lain mungkin tidak hanya pengawasan ya. Adik-adik tolong ya, selalu memperhatikan atau memahami, menjalankan apa yang menjadi nasihat orang tua. Orang tua sebaik sejelek apapun, kalau udah orang tua tetap orang tua, tolong dihargai, dihormati apa yang menjadi nasihat orang tua, diperhatikan. Toh itu untuk kebutuhan atau untuk keperluan diri pribadi adik-adik sekalian ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Masih panjang luas kalau dijabarkan nanti untuk waktu ganti apa namanya masalah undang-undang lalu lintas atau cara adik-adik mengendarai lalu lintas di jalan raya. Itu sudah ada aturannya, kalau nanti disampaikan dari Bapak Supri ya, tolong diperhatikan dan didengarkan.
Terima kasih Pak Kamal yang tadi sedikit menambahkan terkait dengan bahaya narkoba atau narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Kembali lagi kepada topik awal tadi sebelumnya, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Perlu diketahui, mungkin bisa dicatat nih adik-adik semua, apakah akibat dari sebuah tindakan tindak pidana korupsi apabila terjadi di negara kita ataupun mungkin di sebuah negara. Yang pertama mungkin dicatat monggo, yaitu penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat korupsi selanjutnya adalah pembangunan fisik menjadi terbengkalai, atau menjadi tidak terurus. Selanjutnya untuk yang ketiga, akibat korupsi juga menjadi sebuah prestasi itu menjadi tidak berarti. Nanti penjelasannya berikutnya. Yang keempat, itu akibat korupsi juga menjadikan sebuah demokrasi menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kelima, akibat korupsi menjadikan sebuah ekonomi sebuah negara menjadi hancur. Nah, dari 5 akibat tadi, akibat korupsi bisa kami jelaskan. Yang pertama, terkait dengan penegakan hukum dan layanan masyarakat menjadi amburadul. Contohnya seperti apa? Nah, seperti contohnya pada saat mungkin layanan masyarakat saat kita mengurus SIM barangkali itu, dari saat nanti di bidang lalu lintas, dari saat mengurus SIM sampai kasus tilang sampai lain halnya, ini ternyata mungkin ada orang yang memberikan sesuatu berupa uang kepada seorang petugas mungkin. Nah, ini menjadi sebuah korupsi juga. Nah, nanti kepada masyarakat yang betul-betul melakukan ataupun mungkin melakukan tindakan sesuai hukum menjadi tidak berarti, karena ternyata ada satu pihak yang melakukan tindakan dengan tidak semestinya, melanggar hukum, ya. Jadi mengurus SIM sampai mungkin tindakan-tindakan lainnya dengan menyuap ataupun mungkin memberikan sesuatu kepada seorang petugas. Ini menjadi amburadul, ya. Dan nanti apabila terjadi pelanggaran, misalnya itu juga melakukan menyuap, itu pun menjadi sebuah penegakan hukum yang tidak berarti. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, pembangunan fisik menjadi terbengkalai. Menjadi kok bisa terbengkalai? Karena contohnya mungkin saat kita berangkat sekolah kok jalannya baru dibangun 1 minggu yang lalu ternyata sudah pecah-pecah, sudah berlubang. Itu karena kualitas dari material yang dilaksanakan ternyata dikorupsi. Nah, itu ternyata perbuatan korupsi itu menjadikan pembangunan fisik menjadi terbengkalai, tidak sebagaimana mestinya. Barangkali kalau jalan itu dibangun dengan sesuai perencanaan, sesuai anggaran, akan kualitasnya akan bagus, akan tidak cepat rusak. Nah, itu salah satu contoh tadi korupsi di bidang pembangunan fisik.
korupsi. Yang ketiga, gara-gara korupsi ternyata prestasi tidak berarti. Kenapa kok tidak berarti? Ya karena seharusnya orang bisa menduduki jabatan tertentu karena dia memang berprestasi dan kompeten. Ternyata gara-gara korupsi bisa bicara lain. Siapa saja bisa menduduki jabatan tertentu, ya, posisinya yang tinggi, gara-gara hanya karena dia punya uang, gara-gara dia punya dekat dengan kekuasaan. Itulah mengapa korupsi itu bisa menjadikan prestasi tidak berarti. Yang keempat, ternyata korupsi pun bisa membuat demokrasi kita tidak bisa berjalan. Contohnya, mungkin ada pemilihan wakil rakyat. Ada ya contoh yang menarik. Ya. Ternyata gara-gara korupsi dengan iming-iming, ya, mungkin uang 50.000 untuk memilih dia. Ternyata itu pun bisa mengakibatkan kita memilih wakil rakyat yang tidak kompeten, tidak sesuai dengan aspirasi warga masyarakat. Ternyata saat dia bertugas ternyata tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh kita sebagian besar masyarakat. Korupsi juga bisa mengakibatkan ekonomi menjadi hancur. Itu yang nomor 5. Ada 2 kata kuncinya, tidak efisien. Ya, kata kuncinya kalau korupsi itu bisa menjadi ekonomi sebuah negara menjadi hancur, kata kuncinya adalah tidak efisien. Contohnya mau bikin pabrik, ya, mau bikin pabrik, ya, suatu investor mau bikin pabrik di suatu tempat, ya, ternyata dia mesti izin ke sana kemari, dia harus menyuap. Mau buka usaha dengan modal kecil kalah sama pengusaha besar. Namun pengusaha besarnya mau bikin pabrik pun ternyata sulit, dan itu harus nyuap sana sini, ya. Oleh nyuap pejabat, mungkin menyuap tokoh masyarakat setempat, ya, biar bisa berdiri itu sebuah pabrik. Ternyata itu menjadi presiden buruk, ya, menjadi membuat investor asing tidak berminat lagi menanamkan sahamnya, menanamkan modalnya di sebuah negara. Ya. Makanya korupsi juga akan membuat sebuah ekonomi menjadi hancur. Kita sebagai siswa, sebagai generasi yang akan datang, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melawan setiap bentuk tindak pidana korupsi. Mulai dari hal kecil, ya, dari hal-hal kecil sebagai contoh, misalnya tes. Sebagai contohnya, misalnya kita mau berangkat sekolah, saat kita tidak memakai helm, kita diberhentikan oleh seorang petugas. Ya, kita kalau memang salah, ya kita mengaku salah dan siap bertanggung jawab. Jangan sampai kita ikutan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap aparat, ya, biar karena melakukan pelanggaran, tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, tidak memakai spion, sudah itu jelas melakukan pelanggaran hukum. Ya. Ternyata kita sebagai siswa melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap aparat, ya, biar bisa tidak ditilang, tidak diberikan hukuman. Ya, itu contoh kecil yang dilakukan kita setiap hari, ya, misalnya kita sebagai siswa di jalan raya, ataupun nanti pengen adik-adik pengen nilainya bagus, ya, ternyata kita
datang ke rumah Bapak Ibu guru dengan membawa sesuatu yang mana bisa mempengaruhi nilai pelajaran kita ini, karena kita tahu ternyata nilai kita kemarin ternyata jelek nih. Kita terus datang ke tempat Bapak Ibu guru dengan membawa sesuatu dengan harapan nilai kita bisa menjadi baik. Itu pun itu sebagai bentuk juga sebagai korupsi. Nah, ternyata itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh pejabat publik ya, oleh penguasa. Ternyata korupsi pun bisa dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat ya, walaupun mungkin bisa dibilang itu sesuatu hal biasa, namun kalau itu dilakukan terus-menerus ya, ke depan saat kita dipercayakan diamanai suatu jabatan ya, barangkali kita ke depan menjadi seorang pejabat, itu hal-hal yang kecil tersebut bisa kita lakukan di sebuah jabatan kita, sehingga korupsi pun bukan hanya kecil-kecilan tapi nanti menjadi sebuah kerugian bagi sebuah negara. Jadi ternyata dari kecil kita melakukan pelanggaran, tahu-tahu kita sudah dewasa, kita sudah menjadi seorang pejabat, kita melakukan sebuah tindakan pidana korupsi. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya terkait dengan tertib lalu lintas ini, kalau tadi adalah upaya kita untuk mengenal apa itu tindak pidana korupsi, ya, karena itu menjadi musuh kita bersama, kita harus mengetahui bahwa musuh kita itu ternyata adalah tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya terkait dengan tertib lalu lintas di negara kita, karena tertib lalu lintas adalah etalase kedisiplinan suatu masyarakat. Bisa juga dilihat dari tertib atau tidaknya ya, di bidang lalu lintas. Kalau di negara kita yang menjadi dasar hukum tentang lalu lintas yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, perlu ada diketahui lalu lintas kan tidak lepas dari kehidupan kita, karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sehingga setiap hari kita selalu melakukan mobilitas yang namanya di jalan raya. Apa saja yang menjadi ruang lalu lintas ataupun mungkin ruang lalu lintas, yaitu adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan atau orang dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan itu sendiri adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kalau ada jalan yang hanya dikhususkan untuk pribadi, itu bukan namanya jalan. Sedangkan untuk kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Nah, di dalam hal kita bisa tertib lalu lintas, maka kita perlu kita ketahui sebutan-sebutan yang umum kita dengar di jalan raya, yaitu mungkin ada rambu lalu lintas, ada marka jalan. Dari hal tersebut ada perbedaannya. Yang pertama terkait dengan pengertian rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada gambar seperti lampu bangjo, merah, kuning, hijau,
itulah ya, yang disebut dengan rambu lalu lintas atau berupa lambang, ada lambang petunjuk kanan kiri, huruf, angka atau kalimat. Nah, itu adalah yang disebut rambu lalu lintas. Sedangkan marka jalan adalah tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Jadi kalau secara umum mungkin marka itu yang biasa kita lihat di jalan beraspal itu ya garis-garis putih itu ya yang disebut sebagai marka jalan. Nah, kita sebagai siswa yang sekarang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, maka perlu kita mengetahui rambu-rambu lalu lintas maupun marka jalan. Karena nanti saat kita berusia 17 tahun, kita sudah mempunyai KTP, maka kita bisa mengajukan surat izin mengemudi. Artinya kita sudah diizinkan untuk memakai sepeda motor, tapi nanti saat kita sudah mempunyai SIM. Saat kita belum mempunyai SIM ya tentu saja kita tidak atau belum boleh menggunakan sebuah sepeda motor, ataupun mungkin lebihnya lagi adalah memakai mobil, karena syarat utama untuk memakai sepeda motor alat lalu lintas adalah kita sudah mempunyai izin terlebih dahulu. Nah, izinnya kemana Pak? Kita izinnya kita akan melakukan kita pengen mempunyai izin, kita akan harus tes terlebih dahulu di kantor polisi, yaitu di Polres setempat. Baik itu nanti teori, tes teori, tes praktek, maupun nanti juga akan kita akan melakukan tes juga namanya tes psikologi dan juga tes kesehatan, yang mana ternyata kesehatan dan juga kejiwaan itu akan menunjang sikap kita nanti di jalan raya. Masyarakat perlu diberi pengertian dan penyuluhan agar mereka sadar dan meresapi bahwa anggota masyarakat itu baru dapat menikmati keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas apabila dapat diciptakan situasi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. Oleh karena itu, dari setiap masyarakat dituntut mentaati perundang-undangan yang mengatur lalu lintas di jalan raya. Bagi kami selaku petugas kepolisian, tentu saja faktor penting untuk mengajak kepada adik-adik semua ikut mengamankan dan menjaga situasi lalu lintas dan memberi pembinaan kepada masyarakat. Tentu saja menjadi kewajiban kami untuk ikut dan mengajak kepada adik-adik semua, anak-anak semua untuk tetap patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau di dalam bidang lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila nanti mungkin situasi pandemi ini sudah berkurang, mudah-mudahan cepat berakhir dan kita bisa berangkat sekolah ke sekolah SMA 1 Pajangan. Perlu kita ketahui karena mungkin jarak anak-anakku semua itu ada yang di wilayah Pajangan, ada yang di wilayah luar Pajangan. Tentu saja kita akan melewati sebuah jalan
yang mana jalan itu adalah dipergunakan oleh masyarakat luas ya, oleh umum. Tentu saja oleh masyarakat itu ada banyak sekali kepentingan. Ada yang berangkat sekolah, ada yang bekerja, ada yang mungkin berbelanja. Dari masing-masing kepentingan itu menjadi satu di lokasi yang sama yang namanya jalan raya. Sehingga kepentingan yang berbeda itu pun akan membawa kejiwaan yang berbeda antara pemakai pengendara satu dengan pemakai pengendara yang lainnya. Sehingga manakala kita sebagai pemakai jalan raya sudah berhati-hati, sudah taat aturan perundang-undangan, tetapi ada pihak lain yang ternyata tidak taat aturan, bahkan tidak memperhatikan pemakai jalan lain, seolah-olah jalan itu adalah jalan miliknya sendiri ya, seolah-olah jalan itu warisan mbahnya, sehingga memakai jalan raya dengan seenaknya, yang mana itu akan berakibat timbulnya suatu kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas terjadi dimulai dengan suatu pelanggaran lalu lintas. Perlu kita sebagai warga masyarakat paham betul apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pemakai jalan raya. Ya. Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, maka sikap kehati-hatian dan akan berakibat juga nanti terjadinya kelancaran ketertiban jalan raya. Ya. Selanjutnya di dalam pasal 25 ya, dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 itu tadi disebutkan di awal, kita perlu tahu rambu-rambu lalu lintas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, rambu peringatan, yang kedua rambu larangan, yang ketiga rambu perintah, dan terakhir adalah rambu petunjuk. Nah, rambu peringatan itu seperti apa, Pak? Bentuknya. Barangkali kita akan berangkat sekolah melewati sebuah perempatan yang ada lampu traffic light-nya, ada lampu pengatur lalu lintasnya, atau umum di masyarakat menyebutnya lampu bangjo. Itu pasti diawali terlebih dahulu dengan sebuah rambu peringatan yang berupa kotak yang di situ ada gambarnya seperti lampu ada warna merah, kuning, hijau. Itu yang disebut rambu peringatan. Ya. Sedangkan rambu larangan itu biasa berwarna merah, itu menjadi bentuk rambu larangan. Ya, kalau ada rambu-rambu kok warnanya merah, itu namanya rambu larangan. Artinya yaitu kita dilarang seperti apa bentuknya. Kalau mungkin bentuknya lingkaran merah dengan tengah ada kotak putihnya, itu berarti kita dilarang masuk. Itu namanya rambu larangan. Sedangkan lampu perintah itu biasanya berwarna biru. Itu lampu perintah. Sedangkan rambu petunjuk itu bentuknya kotak dengan warna biru juga. Nah, selanjutnya kita sebagai pemakai kendaraan juga, tadi di awal sudah kita sebutkan, kita harus mempunyai surat izin mengemudi. Ya. Di dalam pasal 77 dalam Undang-Undang Lalu Lintas, persyaratan permohonan surat izin mengemudi meliputi persyaratan usia, persyaratan administratif, persyaratan kesehatan, ya, baik itu kesehatan jasmani maupun kejiwaan yang dibuktikan dengan tes psikologi, maupun persyaratan lulus ujian, baik itu ujian teori maupun ujian praktek.
Yang pertama persyaratan usia. Nah, untuk SIM bentuk SIM C dan SIM A itu minimal 17 tahun. Untuk golongan SIM B1 minimal adalah 20 tahun. Sedangkan untuk SIM B2 itu minimal usia 21 tahun. Nah, untuk persyaratan-persyaratan kesehatan tadi ada sehat jasmani dan juga sehat rohani atau kejiwaan yang dibuktikan dengan tes psikologi. Ya. Untuk mekanisme atau proses penerbitan SIM tersendiri atau proses mekanismenya itu adalah dengan nanti kita ke satuan lalu lintas di Polres tempat dengan membawa KTP. Ujian teori itu nanti juga akan terkorelasi secara online di komputer, ya. Jadi ujian peserta satu dengan peserta yang lainnya akan berbeda-beda. Nanti adik-adik apabila nanti akan mencari SIM, khususnya SIM C ya, bagi pemakai sepeda motor, itu nanti di Polres setempat. Kalau di wilayah Bantul ya harus ke Polres Bantul. Bagaimana Pak Polisi kalau kita memakai sepeda motor namun kita tidak memakai SIM atau belum mempunyai SIM? Maka di dalam setiap undang-undang itu pasti ada sanksinya apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam undang-undang yang masih berlaku. Ya. Kalau kita memakai sepeda motor tanpa dilengkapi SIM, maka di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 bahwa dalam pasal 281 berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 itu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jadi ternyata kita tidak mempunyai SIM dan menggunakan sepeda motor itu di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita itu bisa kita dikurung selama 4 bulan. Ternyata bisa juga kita masuk ke kurungan selama 4 bulan dan denda maksimal 1 juta. Ya, kalau di sini maksimal 1 juta. Tapi itu kemarin tetangga saya dendanya hanya 100.000 Pak. Ya itu ditulis di dalam undang-undang maksimal 1 juta. Namun demikian kalau hakim, ya, kalau kita melakukan pelanggaran ditilang ke polisi, berkasnya masuk ke kejaksaan dan dibawa ke pengadilan dan yang menjadi putusan dari hakim itu ternyata dendanya hanya 100.000 ya. Itulah yang kita terima. Namun kalau di dalam undang-undang sudah memutuskan ternyata paling banyak 1 juta ya maksimal 1 juta dan bisa minimalnya berapa ya nanti tergantung dari hakim yang memutuskan. Perlu diketahui anak semua bahwa di Kabupaten Bantul, khususnya di Kabupaten Bantul ataupun mungkin di daerah istimewa Yogyakarta, angka kecelakaan lalu lintas ini sebelum adanya pandemi COVID itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ya, mengalami peningkatan walaupun mungkin saat ini masa pandemi tentu saja sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas yang itu juga berakibat dari
berkurangnya mobilitas warga masyarakat yang menggunakan maupun memakai sepeda motor, sehingga itu juga berakibat atau menjadi efek berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Namun demikian perlu diketahui bahwa sebelum pandemi ini ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul, dari tahun ke tahun angka kecelakaan lalu lintas itu mengalami peningkatan, yang mana didominasi, sekali lagi, didominasi pelanggaran lalu lintas itu banyak dilakukan oleh kalangan remaja, khususnya pelajar. Dan juga angka kecelakaan lalu lintas yang mengalami korban sampai dengan meninggal dunia ini juga didominasi oleh kalangan remaja. Jadi, sebagai contoh ini di tahun kita lihat di tahun 2018 itu korban meninggal di daerah istimewa Yogyakarta itu berjumlah 485. Sedangkan di tahun 2019 itu 419 korban meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2020 ini mengalami penurunan karena juga mobilitas warga masyarakat itu juga kita upayakan untuk mengurangi, sehingga berdampak dengan turunnya angka korban meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2021 ini kita memasuki bulan ke-6, bulan ke-7, bulan Juli ini berjumlah 94. Sudah 94 orang korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Bayangkan ini hanya di daerah istimewa Yogyakarta. Belum lagi kita ditambah dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ini, ternyata korban meninggal dunia ini jumlahnya cukup signifikan, cukup banyak. Maka dari itu, terus kami berpesan kepada adik-adik semua, anak-anak semua, siswa baru SMA 1 Pajangan untuk selalu taat peraturan lalu lintas, taat peraturan lalu lintas dengan kita tertib di jalan raya. Kalau kita memakai sepeda motor, jangan lupa untuk tetap memakai helm dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu kecelakaan itu menimpa kita kapan waktunya, tepatnya di mana kita tidak tahu. Namun demikian, kalau kita sudah melengkapi diri, sudah safety, sudah sesuai dengan aturan. Apabila kita memakai sepeda motor, dilengkapi dengan helm, motornya pun sesuai dengan peraturan, ada spionnya, ada klaksonnya, ada lampunya. Manakala kita mengalami musibah, kita sudah meminimalisir akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari sebuah kecelakaan. Kalau kita memakai helm, tentu saja dari sisi keamanan, kepala kita sudah terlindungi. Kita bisa melihat, kalau kita senang dengan MotoGP, acara balap motor, itu kita bisa melihat kita apabila ada suatu kecelakaan antara pembalap, itu jarang sekali terjadi. Yang timbul itu misalnya kecelakaan sampai mengakibatkan luka, itu jarang sekali, karena memang pembalap itu dilengkapi dengan alat keselamatan yang betul-betul tingkat tinggi, safety-nya sangat bagus, dari helmnya, mungkin juga bajunya, jaket, dan juga memakai sepatu yang khusus, sehingga manakala kita memakai sepeda motor di jalan raya, mungkin kita bisa contoh pembalap yang ada di sirkuit itu, kita memakai helm, kita memakai jaket, kita memakai sepatu, karena hal tersebut tidak tahu kapan akan mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas.
Barangkali tadi uraian dari mulai tindak pidana korupsi, pendidikan anti korupsi, tentang tertib lalu lintas, dan juga tadi ada ditambahkan tentang narkoba. Dari sekian siswa, barangkali ada yang ditanyakan, monggo nanti kami siap menerimanya. Untuk tempat waktu, barangkali ada siswa yang mau menanyakan, monggo. Barangkali adik yang mau menanyakan, monggo, kami siap menjawabnya. Ada enggak adik-adik? Ada enggak adik-adik yang mau bertanyakan? Dipersilakan adik-adik ya. Baik, memang tidak ada pertanyaan dari kami berdua, dari Bimas Polsek Pajangan. Sudah dari awal sudah sampaikan Mas Supri, baik mengenai korupsi, narkoba maupun lalu lintas, agar adik-adik tolong dipahami ya, dipahami, karena apa itu sangat penting untuk adik-adik semua, untuk juga untuk bahan mungkin nanti dalam seterusnya dalam kehidupan adik-adik semua, baik mungkin dari pihak sekolah nanti ada pelajaran seperti itu, adik-adik setidaknya sudah mengetahui, sudah paham ya, dari awal sampai akhir. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya kira saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Selamat pagi dan warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnanda Febidina Novitasari. Saya David Lauren. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Pajangan Kabupaten Bantul. Kami akan memperkenalkan pakaian adat yang kami kenakan saat ini, yaitu surjan lurik, jarik dengan motif kawung, dan aksesoris pelengkap lainnya.
Lurik pertama kali dibuat oleh Sunan Kalijaga sebagai pakaian takwa. Kata lurik berasal dari kata lorek, yang berarti garis-garis melambangkan kesederhanaan. Kawung diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia. Harapannya agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kawung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Kabupaten Bantul berada di daerah istimewa Yogyakarta yang kaya akan adat dan budaya, salah satunya pakaian adat Jawa. Belangkon yang saya kenakan ini mempunyai mondolan pada bagian belakang. Hal ini dirunut sejarah pada waktu itu laki-laki memelihara rambut panjang yang diikat ke atas, dan ikatan rambut yang disebut gelungan kemudian dibungkus dan diikat menjadi belangkon. Adapun aksesoris lain yang melengkapi pakaian adat Jawa yaitu keris, lontong, timang, dan selop.